Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ini adalah video pertama aku dan di video kali ini aku akan ngejelasin mengenai uji validitas produk momen. Setiap penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode angket atau kuesioner, maka perlu dilakukan uji validitas. Uji validitas berguna untuk mengetahui kesesuaian angket yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data dari para responden atau sampel penelitian. Uji validitas produk moment person correlation mempunyai tujuan menghubungkan antara masing-masing skor item atau soal dengan skor total yang diperoleh dari jawaban responden atas kuesioner. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan uji product moment correlation. Setiap uji dalam statistik tentu mempunyai dasar dalam pengambilan keputusan sebagai pedoman untuk membuat kesimpulan. Begitu pula uji validitas product moment person correlation ini. Adapun dasar pengambilan keputusan dalam uji ini bisa dilakukan melalui beberapa cara, yaitu yang pertama, membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel. Jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka item soal pada kuesioner tersebut dinyatakan valid. Jika nilai R hitung kurang dari R tabel, maka item soal pada kuesioner tersebut dinyatakan tidak valid. Kemudian yang kedua adalah membandingkan nilai signifikansi dengan probabilitas. Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 dan person correlation bernilai positif, maka item soal pada kuesioner tersebut valid. Jika signifikansi kurang dari 0,05 dan person correlation bernilai negatif, maka item soal pada kuesioner tersebut tidak valid. Dan jika nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka item soal pada kuesioner tersebut juga tidak valid. Oke, langsung saja kita akan melakukan uji validitas produk momen menggunakan aplikasi SPSS. Yang harus kita siapkan adalah rekap data yang berasal dari responden yang sebelumnya kita sudah bagikan kuesioner untuk diisi oleh responden menggunakan skala Likert 1 sampai 5. Nah, di sini juga ada item-item pernyataan yang berisi 5 item pernyataan atau berisi dari responden ya. Responden ada 50 ya. Saya menggunakan variabel keterlibatan kerja di sini. Langkah awal yang kita lakukan adalah copy terlebih dahulu item-item pernyataan. Kita pastekan secara vertikal. Kemudian kita pastekan juga ke dalam variabel view. Kemudian kita ubah desimal menjadi 0. Kita beri label variabelnya. Saya menggunakan keterlibatan kerja di sini. Kemudian kita copy seluruh nilai dari responden beserta totalnya ke dalam data view. Kita pastekan di sini. Jika sudah, kita klik Analyze. Kemudian kita klik Correlate, Bivariate. Kemudian kita pindahkan item-item ini ke dalam variables. Kita centang persen, Total, kemudian flag significant correlation kita centang juga, kita klik OK. Lihat hasilnya di tabel correlation pada output SPSS.
kita lihat percent correlation di ujung, kita akan lihat hasilnya. Di sini terlihat pada percent correlation untuk item 1 nilainya adalah 0,344. Ini menunjukkan nilai R hitung. Kemudian kita lihat R tabel. Nah, kita akan lihat tabel di sini tingkat signifikansi untuk uji dua arah 0,05. Kita tarik ke bawah, kemudian respondennya ada 50, ketemunya adalah 0,2732. Karena 0,344 itu lebih dari 0,273, maka valid ya item 1. Begitu juga item 2, 0,553 lebih besar dari R tabel. Item ketiga juga lebih besar dari R tabel. Item keempat 0,712, item 5 0,322. Seluruhnya valid karena lebih dari R tabel yang bernilai 0,273. Kemudian kita juga dapat melihat dari tingkat signifikansi. Kalau kurang dari 0,05 berarti valid, kalau lebih dari 0,05 berarti valid. Kita lihat detail ya. Terlihat bahwa keterlibatan kerja mempunyai signifikansi 0,015 untuk item pertama, item kedua 0,000, item keempat, item ketiga, dan item kelima 0,022, dan menunjukkan bahwa item-item dari keterlibatan kerja itu valid. Hasilnya juga tidak mungkin berlawanan. Apabila kita bandingkan, yang kita bandingkan R hitung R tabel, maka valid, maka yang disignifikansi juga valid. Oke, demikianlah uji validitas produk momen dengan menggunakan aplikasi SPSS. Semoga informasinya bermanfaat. Sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.